Assalamualaikum anak-anak hebat di seluruh Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu dan tetap semangat. Jumpa lagi dalam video pembelajaran layanan klasikal bimbingan konseling. Tema kali ini adalah mengenal bakat dan minat. Selamat belajar. Apa motivasi Bang Tere menulis? Ini pertanyaannya menarik. Bang Tere itu kenapa sih menulis? Honestly dek, saya kalau bisa, saya pengen jadi penyanyi. Beneran? Tapi bukan penyanyi yang kayak Cowboy Junior, bukan. Nggak mau saya kalau kayak gitu. Saya mau jadi penyanyi kayak band-band legendaris kayak Scorpion gitu kan ya. Tahu Scorpion? Mungkin bapak ibu gurumu tahu. Yang kalau dia nyanyi, satu stadion, 200.000 penontonnya terdiam. Nyanyi tentang perdamaian gitu kan ya. Follow the Moscow, ya kayak gitu-gitu. Nah, masalahnya saya tidak bisa nyanyi. Kalau saya nyanyi sama kayak Giant gitu, nyanyi orang pada tutup kuping gitu kan ya. Saya pikir-pikir, boleh jadi bakat saya itu adalah menulis. Anak-anak semua, jika melihat gambar tayangan yang ada di slide ini, serta apa yang sudah diuraikan oleh Terelie dalam video yang sebelumnya, apa yang ada di benak kalian tentang profesi, bakat minat, cita-cita di masa depan? Lalu, seberapa penting untuk tahu lebih jauh tentang bakat dan minat? Selanjutnya, mari ikuti pembahasan berikut ini. Pengertian bakat. Bakat adalah potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak bawaan lahir. Potensi yang sudah ada di dalam diri kita, bonus terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, saya dan kalian semua sudah pasti memiliki bakat. Hanya, apakah potensi yang sudah ada ini mampu kita kenali, mau atau tidak kita kembangkan? Pembagian bakat. Bakat ada dua bidang, yaitu satu, bidang akademik. Potensi dalam bidang akademik bisa dilihat dari kemampuan kalian dalam menyerap pelajaran dan juga hasil belajar kalian atau rapot. Bakat yang kedua yaitu bidang non-akademik, berupa keterampilan membuat produk atau membuat kerajinan tangan dari bahan bekas, menyanyi, kegiatan olahraga seperti basket ataupun futsal, ataupun lainnya lagi. Pengertian minat. Lalu apa yang dimaksud dengan minat? Pengertian minat merupakan aktivitas atau tugas-tugas yang membangkitkan perasaan ingin tahu, perhatian, dan memberi kesenangan atau kepuasan. Minat lebih banyak berkaitan dengan aktivitas dari diri kamu sendiri atau motivasi yang mempengaruhi kecenderungan pilihan kamu nantinya. Minat terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, minat di bidang akademis. Minat ini berkaitan erat hubungannya dengan masalah sekolah. Misalnya, kamu paling suka pelajaran tertentu. Paling suka pelajaran IPA, matematika, atau prakarya. Gambar ini menunjukkan jumlah atau persentase anak yang lebih banyak menyukai mata pelajaran IPS dibandingkan mata pelajaran matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Masalah sekolah lainnya adalah pilihan tentang sekolah lanjutan, SMK, SMA, atau masuk pesantren. Jurusan pilihannya IPA, IPS, atau bahasa. Kelompok kedua dari minat yaitu minat bidang pekerjaan, merupakan pendorong dalam mencapai cita-cita.
Ini pilihan profesi yang kelak nanti akan kalian pilih. Perbedaan bakat dan minat. Yang pertama, bakat melekat sejak lahir. Bakat itu muncul dan sudah ada semenjak kamu lahir di dunia ini. Spesial ada di dalam diri kita masing-masing. Perbedaan bakat dan minat yang kedua, minat bisa timbul selama masa tumbuh kembang kita. Bagaimana dengan gambar yang kalian lihat ini? Tentu kalian kenal dengan Jojo? Ya, bagaimana menurut kalian? Perbedaan bakat dan minat yang ketiga, bakat perlu dilatih. Yang sudah ada, terus dilakukan latihan supaya lebih melekat dan lebih mahir. Perbedaan yang keempat, minat bisa mengalahkan bakat. Kenapa? Karena dorongan dari diri kamu sangat kuat. Contoh di sini ada Messi yang dulu terkenal sebagai penyanyi cilik. Sekarang dia sudah menjadi seorang dokter. Perbedaan bakat dan minat yang kelima, bakat memerlukan minat. Karena bakat membutuhkan motivasi diri yang kuat. Jika dari diri kalian tidak ada motivasi atau keinginan kuat, maka kalian akan sulit untuk bergerak melakukan apapun. Kalian bisa ambil pelajaran dari perjalanan pemain bola dunia Ronaldo. 6. Minat penunjang bakat. Kalian lihat ada profil Bapak B.J. Habibie, Presiden RI ketiga, ahli dalam dunia penerbangan. Beliau sangat suka sekali dari kecil apapun yang berkaitan dengan pesawat terbang. Sangat cerdas dalam bidang teknologi. Lalu, hal apa saja yang mempengaruhi bakat dan minat? Yang pertama, faktor internal, yaitu dari diri kalian sendiri. Kondisi fisik kalian yang sehat akan membuat kemampuan berpikir dan beraktivitas kalian akan lebih baik dibandingkan kondisi fisik yang sering sakit-sakitan. Faktor internal yang kedua dari diri kamu adalah kondisi psikis. Mental kalian. Jika kalian jauh dari stres, selalu merasa nyaman dan senang ketika belajar dan bergaul dengan teman-teman kalian, pasti kalian akan lebih mudah mengenal jati diri kalian sendiri. Hal yang mempengaruhi bakat dan minat dari faktor eksternal, dari luar diri kamu sendiri, yang pertama adalah lingkungan fisik, yaitu lingkungan rumah dan sekitar kalian. Keadaan yang bersih, sehat, dan sirkulasi udara yang bagus. Faktor eksternal yang kedua yaitu berupa non-fisik. Ini berkaitan dengan support atau dukungan dari orang tua kalian, keluarga lainnya, dan juga masyarakat sekitar terhadap kemampuan atau aktivitas yang kamu lakukan. Lalu, bagaimana cara mengenal bakat dan minat kalian? Yang pertama, coba cek kecenderungan dari aktivitas kalian. Lebih ke arah otak kanan atau otak kiri. Suka yang berbau seni atau eksak. Suka rapi atau terbiasa berantakan, atau di antara keduanya. Cara mengenal bakat dan minat yang kedua yaitu kenali melalui kecerdasan yang kamu miliki. Sesuai teori Multiple Intelligences Howard Gardner. Ada 8 kecerdasan, seperti cerdas bahasa, spasial, musik, ataupun lainnya. Kamu pasti memilikinya. Ketiga, mengenal bakat dan minatmu melalui kecenderungan gaya belajarmu. Kenali gaya belajarmu, apakah visual, kinestetik, atau auditori.
Terakhir, kenali bakat minatmu melalui hobimu, membaca, membuat karya, mengutak-atik sesuatu, atau menggambar. Lihat dari slide ini, Gen Halilintar. Semuanya unik, sesuai bakat dan minatnya. Pasti kamu tahu kan, Atta Halilintar, seorang YouTuber. Kamu pun pasti punya hobi yang khusus. Anak-anak semua, bagaimana? Sudah bisa memahami bakat minat? Sudah mulai mengenal bakat dan minatmu? Atau masih bingung? Takut salah langkah, salah menilai? Mungkin kamu pernah dalam kondisi seperti ini. Marah, kesal, bingung, tidak tahu apa yang menjadi hobi kamu, tidak tahu mau lanjut ke sekolah mana, tidak tahu cita-cita kamu di masa depan nanti. Anak-anakku sekalian, agar kalian lebih mantap mengenal bakat dan minat kalian, yuk ikuti tips berikut ini. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Cari tahu tentang diri kalian sebanyak-banyaknya. Misalnya, apa yang menjadi kesukaan kalian, yang tidak disukai, yang sering dilakukan saat kalian senang atau sedang bad mood, orang yang sering bikin kalian semangat, dan lain sebagainya. Ingat, tulis sebanyak-banyaknya ya. Yang kedua, cari tahu dan ikuti kegiatan ekskul yang ada di sekolahmu. Awalnya hanya ikutan teman atau belum terlalu suka, tidak apa-apa, karena kalian masih mencari. Semoga nanti ada ekskul yang pas yang bisa kalian ikuti secara rutin selain belajar di kelas ataupun di tempat bimbel. Seperti ini contoh ekskul yang ada di sekolahmu. Yang ketiga, mencari tokoh inspiratif yang ada di sekitarmu. Kalian biasanya menyebut idola. Coba pelajari oleh kalian hal-hal yang membuat mereka sukses dan hal-hal yang membuat mereka bertahan di saat ada kendala dalam perjalanan hidup mereka. Cari tahu ya. Kalian pasti kenal kan Iqbal Ramadan? Cara yang keempat, tips yang keempat, kalian bisa sharing dengan guru bimbingan konseling kalian di sekolah. Terbukalah dengan guru BK-mu agar kalian bisa lebih tahu apa yang menjadi harapan kalian, kendalanya, dan solusi yang lebih tepat yang bisa kalian jalani. Tidak perlu takut ya. Kelima, jangan lupa sharing atau diskusi dengan ayah ibumu di rumah. Ini sangat utama agar kalian mendapat support dan doa restu yang insya Allah akan mempermudah jalan kalian meraih kesuksesan. Terakhir, tips yang bisa kalian ikuti adalah kalian bisa ikut tes bakat minat di lembaga-lembaga tertentu. Hanya memang ada biaya yang harus kalian keluarkan. Tes bakat minat ini hanya pilihan paling terakhir ya, jika diperlukan saja. Bagaimana anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua bisa memahami uraian dari video ini. Yang pasti, kenali bakat dan minat kalian, jalani dengan sungguh-sungguh, jangan menyerah, agar kalian di masa depan sukses. Iringi dengan doa dan ridho dari kedua orang tua kalian. Silakan lihat video berikut ini. Apalah arti 9-10 orang murid? Kita tetap dapat mengajar mereka kan, Pak? Tugas kita memanglah berat. Murid kita pun cuma sikit. Tapi kita punya kewajiban memberi pendidikan pada anak-anak yang tidak mampu ni.
Kita semua harus punya cita-cita. Dan di sekolah inilah perjalanan itu kita mulai. Lili, ini Lenggang. Di mana Harun Lenggang? Iya betul, pandai Harun. Orang yang memiliki passion yang kuat, motivasi diri yang kuat, akan mampu melakukan hal-hal yang mustahil. Seperti yang kalian lihat, cuplikan dari film Laskar Pelangi. Maka, berusahalah untuk memberikan yang terbaik kepada diri kalian sendiri, agar kalian bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk negeri kita tercinta. Semoga bermanfaat, semangat sukses! See you next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.